KTP saya hilang Pak, HP saya mati. KTP hilang. Nah ini Ya itu KTP saya. soft copy aja. Iya. Aslinya hilang. Tadinya saya udah urus jadi pakai IKD. Heeh. Karena Pak Jokowi bilang IKD itu udah setara dengan yang asli, saya belum cetak. Oh gitu. Saya mau cetak di Bekasi kemarin nggak dikasih 2 kali saya. Oh, oke. Ya sudah, ini tolong dicek surat penyataannya sesuai nggak dengan yang di KTP. Siap sama Kalau itu. ada yang salah masih bisa dibetulin. Gitu. Ya, tolong dibaca nanti kalau setuju. Mungkin namanya saya nggak pakai marga sekarang karena dari ijazah saya SD saya nggak pakai, udah dihapus, nggak pakai marga. Oh gitu. Tapi di akte lahir masih ada? Nggak ada yang pakai marga. Nggak, di akte lahirnya ada nggak marganya? Nggak ada. Ngikutin itu jadinya. Oh, ngikutin apa? Ngikutin KTP, ngikutin semua ijazah dari apa itu, jadi nggak pakai marga. Oh, tapi kan kita ngikutin KTP nih. Maaf ini Pak, kemarin saya dapatnya KTP yang lama, belum diupdate. Tapi datanya KTP baru, sama. KTP baru nggak ada marganya. Nggak ada marga. Oh, Karena ngikutin, kalau mungkin nggak terlalu masalah ya Pak. nggak masalah sih. Ini kan kita cuma ngikutin dari dokumen yang kita terima aja. Ya? Iya Pak. Jadi nggak apa-apa lah. Yang ini tolong dibaca aja dulu. Ini persyaratan standar aja. Iya Pak. Ya. Nah, yang mengenai ditayangkan bersedia atau sementara tidak bersedia atau tidak bersedia? Oh, mengenai penayangan, Heeh, saya bersedia. bersedia ya. Berarti kalau yang kalau gitu yang sementara dan tidak bersedia tolong dicoret, terus kemudian tanda tangan di atas materai. Oke, di atas materai plus nama plus nomor HP sekalian. Kena materai. Ya. Oke, sekalian nomor HP-nya Mas, nanti kita akan hubungin lagi. WA Pak. Baik, WA ya ini ya. Ini buat kita. Nah, mungkin sebelum kita bersyahadat, ada beberapa yang ingin saya tanyakan dulu ya. Iya. Kita pembukaan dulu, karena ini direkam. Saya akan menyapa, menonton gitu lah. Iya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Doditan. Sekarang saya sedang bersama saudara Rudi Hartono. Saya panggilnya Rudi Hartono aja ya. Iya Pak. Temannya Lim Speaking atau? Bukan. Oh bukan. Nama pemberian karena nama saya pemberian. kelihatan kayak orang Jawa katanya dulu waktu kecil. Oh gitu. Jadi ya Berarti orang tuanya tetangga ngefan. enggak, tetangga ya, kebetulan yang punya kontrakan tempat orang tua saya tinggal dulu. Oke. Ini orang Jawa kasih namanya Rudi Hartono gitu. Oh berarti yang kasih nama ngefans sama Rudi Hartono ya. Benar kali Pak. Oke. Mas Rudi datang ke Studio Graham Walaf Jakarta menyatakan diri untuk memeluk agama Islam. Betul? Betul Pak. Boleh cerita sedikit alasan atau latar belakangnya mungkin? Jadi nama saya Rudi Hartono sekali lagi. Latar belakang saya dari gereja Advent Masih hari ke-7. Advent? Iya. Di Jakarta? Jakarta. Oke. Yang di mana? Saya sebenarnya dari Pekanbaru. Bukan, gereja Adventnya yang Jakarta yang di mana? Kalau di sini saya belum terdaftar. Saya dari Narogong. Oh Narogong. Iya, Oke. cuma Terus Narogong. asli Pekanbaru. Iya. Ya. Ini apa? Tandun ya? Iya, Tandun. Oke. Benar Pak. Sudah lama di Jakarta? Saya udah hampir 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, ya. Nah, terus memutuskan untuk memeluk agama Islam tuh kenapa? Ada yang paksa atau gimana? Latar belakang saya sebenarnya saya sudah tamat sekolah filsafat teologi dan saya sudah melayani beberapa gereja di gereja Advent. Jadi ya ada beberapa doktrin yang saya pertanyakan. Saya bukan tipe orang yang bisa diam dan membiarkan sesuatu hal yang kurang pas menurut saya. Loh, berarti lu lulusan STT?
Saya dari sekolah Advent. Saya udah Sekolah Advent. dan sudah melayani walaupun saya belum ditetapkan jadi pendeta tetap. Berarti istilahnya levelnya sudah level pendeta berarti? Iya Pak, sudah tamat. Pendeta muda atau pendeta? Pendeta muda. Pendeta muda. Sudah melayani? Sudah melayani. Berarti sudah khotbah depan mimbar? Sudah banyak. Saya juga misionaris Pak. Oh, misionaris juga? Iya, misionaris dulu. Saya dari misionaris lalu menjadi pendeta. Oh gitu? Iya Pak. Ke daerah-daerah gitu? Ke daerah, dulu saya di Aceh Tenggara. Di mana? Di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara? Iya. Oh, baru ketahuan nih, Aceh Tenggara. Benar. Baik, itu ceritanya nanti mungkin bisa dilanjutkan nanti ya. Siap. Oke, sekarang kita dahulukan bersahadatnya. Kalau tadi sudah bicara masalah doktrin, saya sudah bisa nangkep lah. Siap. Oke, jadi kita dahulukan dulu bersahadatnya. Mas Rudi sudah menikah belum? Saya masih lajang Pak. Masih lajang? Iya. Oke, nanti kita buka pendaftaran atau enggak? Ya boleh Pak. Oh boleh, buka Insya pendaftaran. Ya enggak bercanda. Siapa tahu udah punya pacar kan saya nggak tahu. Iya, Pak. Baik, kalau gitu kita segerakan. Seperti biasa, Mas Rudi. Sebelum ada orang bersahadat di sini, saya ada 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan ini 3 pertanyaan standar sekali. Yang pertama, apakah Mas Rudi ini mau memeluk agama Islam ini atas dasar kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? 100% dari kemauan sendiri Pak. 100% kemauan sendiri. Alhamdulillah ya, karena di Islam tidak ada paksaan. Ya. Karena kita juga belum pernah ketemu sama sekali kan atau komunikasi. Sama sekali, iya. Ya, yang kedua, orang tua masih ada? Masih Pak. Di Pekanbaru atau di Jakarta? Pekanbaru, tapi hanya ibu. Oh, hanya ibu. Apakah ibu sudah tahu? Saya sudah permisi sama beliau. Saya mau jadi Islam karena sebenarnya keluarga saya 3 kakak saya di atas sudah menjadi Islam. Oh, Iya, mereka udah lebih dahulu. 3 kakaknya Mas Rudi Iya. sudah Muslim. Sudah Muslim, mereka menikah sama orang Muslim. Berapa saudara? Kami ada 6 Pak. Nomor Saya nomor 4. 4. Oke, adik-adiknya belum Muslim. Adik saya juga udah Muslim, cuman yang paling bungsu yang belum sama ibu saya. Oh, jadi Mas Rudi ini sama adik yang bungsu nih boleh dikatakan terlambat masuk Islam. Tapi tidak terlambat, ya tidak ada yang terlambat. Maksudnya paling Menyusul. belakangan. Menyusul. Insya Allah nanti ada yang bungsu juga menyusul ya. Siap, amin. Ibu belum? Ibu ya mungkin belum belajar aja. Belum Pak. belajar aja. Nah ini kan mantan misionaris nih. Iya. Ya insya Allah nanti bisa mendekati dan memberitakan tentang Islam ya ke ibu ya. Yang ketiga, saya nanya begitu tadi tentang orang tua kenapa? Bukan berarti kalau seseorang mau masuk Islam dia harus minta izin orang tua, bukan. Iya. Ya. Semua orang yang mau beriman dia hanya butuh izin dari Sang Pencipta kita. Ya, jadi orang tua ya karena kita sebagai anak kita hanya perlu memberitahu. Iya, Pak. Tetapi kalau orang tuanya menolak, marah atau bagaimana, Mas Rudi nanti boleh menjawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Siap, Pak. Ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat, Mas, ya. Ada setelah bersahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Iya. Oke. Apakah Mas Rudi ini berjanji di depan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat tersebut? Insya Allah. Wih, sudah bisa insya Allah. Masya Allah. Nanti kita bicara lebih lanjut kan, Pak. Baik, baik. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau begitu Mas Rudi ini sudah tidak ada yang bisa menghalangi untuk berikrar. Ya, amin. Atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau begitu kita mulai saja. Ya, Mas Rudi kalau sudah siap, tolong dibaca dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam sampai surat Ali Imran ayat 19. Kemudian dengan ini saya nama siapa sebutin, langsung agama sebelumnya aja. Dibaca kan, Pak? Dibaca di depan saya. Okay. Ya. Terus kemudian kalimat ini sampai 2 kalimat syahadat baru saya tuntun untuk membacakan 2 kalimat syahadat. Siap. Oke, kalau sudah siap silakan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Ali Imran. Ali Imran ayat 19. Ya. Dengan ini saya Rudi Hartono Lumban Gaul. Langsung agama sebelumnya. Iya. Agama saya sebelumnya Kristen Adventist. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, sekarang kita berjabat tangan. Mas Rudi ikutin apa yang saya ucapkan dalam bahasa Arab. Sudah pernah dengar ya?
Sudah pernah, Pak. Sudah tahu Tapi belum maknanya. hafal. Nggak apa-apa, saya tuntun satu-satu per kata ya. Mas Rudi ikuti apa yang saya ucapkan dalam bahasa Arab, kemudian nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Siap. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu Allah 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 bukan Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Nah, saya ulang ya. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, Mas Rudi sudah muslim sekarang. Ya, muslim adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Amin. Ya, Mas Rudi sekarang saudara saya yang baru dalam satu iman. Amin. Ya, saya boleh peluk? Mudah-mudahan istiqomah. Terima kasih, Pak. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tolong Mas Rudi tanda tangan lagi di atas meterai plus nama. Ya. Disuruh bawa foto nggak? Nggak ya? Kayaknya iya tapi Oh lupa, nggak apa-apa. Aduh maaf ya, Pak. Nggak apa-apa. Oke. Nah, sertifikat ini kita langsung kasih ke Mas Rudi Iya. dengan tujuan ini yang diperlukan untuk mengganti keterangan agama di KTP. Siap. Ya, kalau tidak ada ini tidak dilayani sama Dukcapil. Jadi harus ada ini. Oh, siap. Ya. Nanti kalau KTP barunya sudah jadi, tolong segera dipoto kirim ke kita. Siap, Pak. Jangan lupa tempel foto ya. Siap. Oke, bisa masukin sini. Nah, ini ada beberapa pemberian dari kita. Iya, Pak. Yang pertama ini ada buku petunjuk sholat. Nah, ini wajib dibaca ya Mas ya. Siap. Nanti dibaca semua. Bentar. Ini ada buku isinya surat-surat yang ada di dalam juz amma. Siap, Pak. Oke. Yang ketiga ini ada buku Iqra. Nah, buku Iqra nih nanti kita pasti ingat ketika SD belajar bahasa Arab tapi seperti ini Budi gitulah ya. Iya, Arab Melayu, Pak. Ya, Arab Melayu. Nanti ini nggak ada Latinnya. Ini hanya bahasa Arab nanti. Oh. Nanti tenang aja, nanti ada yang mengajari. Siap. Jadi kita kasih buku bukan belajar sendiri enggak. Siap, Pak. Nanti ada gurunya ya. Juga ini ada Quran. Ini adalah persembahan daripada penonton channel Donditan. Mohon diterima dengan baik. Tolong belajar bagaimana adab seorang muslim memegang mushaf Quran. Ya. Berwudu sebelum baca, meletakkan di tempat yang paling baik. Siap. Ya, ini tolong diterima. Sudah sunat? Masih rencana. Oh belum? Belum. Oke, nggak apa-apa, tenang aja. Tentukan jadwalnya kapan. Siap, Pak. Tunggu di rumah. Heeh. Nanti kita kirim juru sunat ke rumah. Siap, Pak. Ya, sunatnya di rumah, jadi nggak usah kemana-mana. Ya. Ya, ini ada sarungnya. Nah, ini sarungnya buat setelah sunat nih, pasti butuh nih. Ah, iya. Ya, ini sarung Siap. dari Jaya Mukti. Jaya Wah, ya, tolong nanti diterima ya. Ini juga ada sajadah tapi ada contekannya. Nanti ketika sudah belajar buku petunjuk sholat, prakteknya pakai ini. Kalau belum hafal boleh sambil nyontek. Oh iya. Ada bacaan sholatnya. Ya, Oh iya, siap, Pak. kalau belajarnya cepat, serius, sholat fardu kan sehari 5 kali. Insya Allah praktek dalam seminggu bisa lepas dari buku itu kalau sudah baca semua. Ya, apalagi pakai ini. Kalaupun belum hafal, nggak nyaman pakai ini atau nggak kebaca gimana, sambil sholat pegang handphone pun boleh. Pegang buku itu pun boleh. Siap. Ya. Di dalam ini juga ada sajadah yang lebih tebal, saya nggak usah keluarin lah ya. Ini saya masukin sini. Oh ya, ini juga ada sejumlah uang. Oh iya. Ini adalah uang zakat. Jangan dilihat jumlahnya, Iya, Pak. nggak sampai 2 miliar. Nah, ini hanya bentuk kepedulian kita dan juga kita mengikuti perintah Allah untuk orang-orang yang baru masuk Islam seperti Mas Rudi. Iya, Pak. Ya, jadi tolong diterima aja. Ini saya masukin semua ke sini ya. Iya, Pak.
Nah, sekarang waktunya kita gali nih berarti nih. Misionaris dan pendeta. Waduh. Bisa tutup dulu. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan dua hal ke Mas Rudi. Ya. Iya Pak. Saya taruh sini ya. Iya Pak. Ini sama. Nanti ini di bawah. Sebelumnya saya ingin memberitahukan dua hal ke Mas Rudi. Di dalam Islam kita memahami bahwa setiap manusia yang lahir, termasuk Mas Rudi dan saya, dulu ketika lahir, kita sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya sifat asal. Ya. Manusia yang lahir itu fitrah dalam arti dia sebenarnya udah muslim. Setiap manusia yang lahir itu muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya. Umur berapa ingat nggak? Saya orang Kristen gitu tau. Sepertinya umur 7 Pak. 7 tahun. Iya. Baru sadar, oh ternyata saya Kristen gitu ya. Iya. Nah, orang yang lahir fitrah atau muslim itu, dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika orang itu nanti besar, mendengar Islam, menerima Islam, bahkan masuk Islam, seperti Mas Rudi hari ini, Mas Rudi sebenarnya tidak pindah agama. Tapi Mas Rudi sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia. Amin. Sebagai muslim. Amin Pak. Ya. Muslim artinya orangnya, orang yang berserah diri kepada kehendak pencipta. Islam artinya berserah diri. Jadi muslim orang yang berislam. Ya. Orang yang berislam. Nah, muslim. beda ya pengertian Islam dan muslim. Beda. Islam ajarannya, muslim orangnya. Nah, ya. Jadi muslim adalah orang yang berislam, yaitu orang yang berserah diri kepada kehendak pencipta kita. Ya. Jadi bukan berserah diri kepada kehendak bos atau kehendak dukun misalnya, itu nggak boleh ya. Siap. Kita harus berserah diri kepada kehendak pencipta. Kehendak pencipta sudah dituangkan semua dalam Al-Quran. Ada kabar gembira buat Mas Rudi. Iya Pak. Ya, setiap orang yang bukan Islam, dia kembali Muslim, menjadi Muslim, atau dia bersyahadat, dan dia menjalankan Islamnya dengan baik, insya Allah dosa-dosanya dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat diampuni, dihapuskan, tidak dihitung lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu artinya segala puji hanya milik Allah SWT. Tetapi kebaikannya dari akil balik sampai dia bersyahadat tetap dihitung, tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Itu adalah bukti daripada kemahaadilan Allah SWT. Ya, jadi sekarang Mas Rudi seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa, apalagi dosa waris. Amin. Tidak ada dosa asal gitu. Alhamdulillah. Sebagai orang yang tidak punya dosa, makanya kalau tidak punya dosa, insya Allah kalau berdoa pasti cepat dikabulin. Amin. Ya, dosa apapun sebelum ini sudah diampuni. Amin. Jadi karena nggak punya dosa, tolong doain saya, tolong doain teman-teman di sini, tolong doain penonton supaya kita semuanya istiqomah, ya, konsisten dan husnul khotimah. Husnul khotimah artinya mati dalam keadaan muslim, mati sebagai orang Islam. Ya, doain juga buat para pemirsa yang mungkin punya masalah segera selesai, yang punya hutang segera lunas, yang belum dapat jodoh seperti Mas Rudi sendiri, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Amin. Ya. Dan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti ya di dalam Quran apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya. Siap. Terakhir kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah sekarang waktunya saya menggali informasi ini berarti. Ini tadi saya kaget tuh, ternyata ini pendeta dan misionaris. Masya Allah. Berapa tahun Mas jadi misionaris? Biasanya kita 1 tahun Pak, tapi ya kita tetap membawa karakter misionaris kemanapun. Dulu sekolahnya di sekolah teologi Advent. Sekolah teologi Advent. Yang di mana? Yang di Siantar. Oh Siantar. Iya Pak. Oke, oh Siantar. Surya Nusantara. Selama berapa lama? Surya Nusantara. Universitas Surya Nusantara. Surya Nusantara itu punya Advent. Iya. Terus belajar di situ berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun khusus teologi atau campur? Sebenarnya teologi, tapi karena ya untuk mengembangkan apanya kan jadi dibikin filsafat teologi. Ada filsafatnya juga. Iya. Ada psikologi juga? Belum. Oh belum. Ada sih dalam SKS-nya, cuma
Ya hanya sedikit Mata kuliah. mata kuliah. Mata kuliahnya Iya. ada. Oke. Nah terus dulu sudah bertugas di mana saja? Ya saya pernah kalau misionaris di Aceh Tenggara. Aceh. Iya. Terus? Kalau pendeta itu saya pernah masih sebentar sih memang. Oke, nggak apa-apa. Saya pernah yang penting pernah di belakang mimbar gitu iya, lah. Singkawang, saya pernah di Singkawang Pontianak? Iya. Oh. Saya pernah di salah satu gereja Jakarta di Kayu Putih. Kayu Putih Jakarta. Dan Narogong. Oke, dan Narogong juga di Garut Jawa Barat. Garut Jawa Barat. Iya, Pak. Berapa lama sudah melayani di gereja? Ya itu masih hitungan bulanan per gereja. Bulanan. Belum yang ini. Mohon maaf ya, saya mau nanya ya. Dulu waktu di Aceh Tenggara, berapa orang dimurtadkan? Kalau keberatan nggak apa-apa, nggak usah. Kebetulan di sana itu mereka nggak menyatu. Apanya? Antara Kristen dan Islam. Terus? Jadi ketika saya ngumpulin anak-anak itu mereka langsung bubar. Oh kamu Batak, kamu Kristen gitu. Jadi saya nggak sempat menjangkau Islam. Oke. Iya. Langsung gitu pecah gitu. Oke. Jadi orang Islam di sana masih kuat berarti ya? Masih. Di tempat lain belum pernah? Di tempat lain saya lebih kepada orang-orang muda Kristen yang kurang pendirian, yang hidupnya kurang terarah. Kita lebih fokus ke sana untuk itu Pak. Oh diarahkan supaya lebih rajin ke gereja. Iya. Oke. Berarti yang dilayani oleh Mas Rudi ini semuanya gereja-gereja Advent. Iya Pak. Adventis hari ke-7 ya? Iya. Oke. Nah sekarang saya bicara mengenai doktrin nih. Akhirnya sebagai orang yang belajar teologi selama 4 tahun. Iya Pak. Akhirnya bisa meninggalkan doktrin Trinitas. Iya Pak. Alasannya? Kalau saya boleh jujur, sebenarnya Advent ini dulu memiliki banyak macam-macam teologi. Ada yang tidak percaya Trinitas, ada yang hanya percaya duinitas. Nah ini kemudian berkembang. Ya, pada akhirnya mereka menyatu memilih Trinitas. Jadi artinya menurut apa yang saya pelajari, sebenarnya Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Bukan Bapa maksudnya. Bukan Bapa. Oke. Mungkin dia memiliki divinity dalam bahasa Inggris atau keilahian. Ya, kuasa yang lebih saya pikir, karena di Al-Qur'an juga dia menciptakan burung kan. Oke. Ada yang spesial. Mujizat lah. Mujizat. Tapi mujizat bukan sifat Dekat. ilahi. Oh maaf. Ya. Salah penyebutan Pak. Ya. Kalau sifat ilahi berarti sudah punya sifat galan ya. Iya maaf. Jadi ya itu artinya dia yang spesial. Oke. Dengan Tuhan. Dengan Allah. Ya. Terus berarti gini, mohon maaf. Advent itu kan kita pasti kalau bicara Advent, menyebut Advent, kita kan pasti teringat dengan tokohnya yaitu Ellen G. White. Ya. Advent sendiri itu kan malah tradisinya kan malah bersandar kepada perjanjian lama. Nggak makan babi, menguduskan hari Sabat. Bukan, mereka keduanya. Keduanya maksudnya? Dalam hal diet misalnya atau dalam ibadah gitu? Jadi perjanjian lama itu menjadi pedoman. Pedoman pertama itu perjanjian baru. Kemudian perjanjian lama pedoman kedua. Oke. Jadi mereka mengharmoniskan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Oh berarti ini juga dong. Berarti bukan pengikut Paulus sejati kalau begitu? Kan Paulus sejati, Paulus kan bilangnya kan dengan matinya Yesus di atas kayu salib, Efesus 2:15, berarti Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Iya. Orang Advent tetap melaksanakan hukum Taurat berarti kan? Jadi hukum Taurat itu terbagi-bagi, banyak macam. Saya kurang ingat, ada namanya hukum moral, itu yang 10 hukum. Nah ini berbeda, ini yang dipegang oleh orang Advent. Berbeda dengan ada hukum sivil, itu termasuk Torah Pak. Kalau kita berdosa, perempuan berzina maka dilempari, dirajam. Kemudian pengorbanan upacara, Taurah upacara, dan itulah sivil upacara, dan saya lupa lagi kesehatan, Taurah masalah kesehatan. Nah, jadi mereka menganggap itu tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi semestinya kita jaga kebersihannya. Ya begitulah, dan ya mungkin sebagian mereka ada yang percaya bahwa itu hanya untuk kebaikan tubuh kita kan. Namanya kita manusia harus sehat.
Ada yang bilang juga itu juga jalan ke surga, tapi saya nggak percaya itu. Oke. Ya enggak, tapi maksudnya kan Paulus mengatakan bahwa karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, maka dia membatalkan hukum Taurat, makanya kita tidak perlu mengikuti hukum Taurat. Ya kata Paulus nih. Jadi ada perbedaan akar kata. Taurat, pokoknya itu ada perbedaan lah. Jadi ya agak kompleks. Ya kalau di Taurat kan ada sunat. Iya. Paulus bilang tidak perlu sunat, cukup sunat hati. Iya. Gitu kan? Ya, itu tadi pembagian itu termasuk upacara sunat. Jadi ada pembagiannya gitu. Ya, jadi ada hukum yang dianggap sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib, makanya orang Kristen tidak perlu sunat. Iya, jadi kenapa mereka tidak menghapus moral itu karakter Tuhan, itu ada di tabut perjanjian. Makanya mereka tidak akan buang itu. Tapi untuk Yang lain hukum yang harus dilakukan seperti bangsa Israel kan itu kan tidak perlu dilakukan lagi. tidak perlu. Nah, itu kan. Tapi Advent kan masih melakukan. Yang tadi saya bilang, contoh tidak tubuhmu makan adalah bait Allah. Iya, Jadi kemudian medis juga mengatakan bahwa babi itu kotor. iya. Semua yang haram itu kotor. Dalam bahasa bahasa Ibraninya atau bahasa Inggrisnya itu lebih dekat kepada kotor. Oke. Itu kotor, bukan dibilang haram, nggak ada haram, tapi kotor. Oke. Jadi Tuhan tidak ingin makan kita manusia makan yang kotor gitulah Pak. Judulnya Advent tidak makan babi kan gitu ya? Tidak. Judulnya Advent menguduskan hari Sabat kan? Iya. Nah itu dia. Jadi yang saya dulu pernah baca juga bahwa Advent sebenarnya ingin kembali kepada hukum Taurat, Iya. tetapi tertahan dengan trinitasnya gitu kan. Tertahan ini dalam arti ada tekanan juga dari luar, atau mungkin tadi Mas Rudi bilang ada perpecahan di dalam Advent sendiri, yang mana akhirnya tetap mengikuti trinitas. Jadi mereka diam-diam. Oh, diam-diam. Saya dengar itu. Jadi ya namanya kan gereja, ya maaf ya saya takut nanti jadi rusuh. Enggak. Saya bukan mau bikin rusuh, jadi yang saya pelajari waktu saya kuliah, dari semua jumlah perbedaan itu mereka menjatuhkan dengan cara memilih vote. Jadi mereka terpilih lah Trinitas. Oh, pakai voting? Karena yang paling banyak. Oh iya, maksudnya di dalam lembaga Advent sendiri mereka Dulu, dalam sejarah. dulunya sampai mengadakan voting mau Trinitas atau tidak gitu ya. Itu yang saya pelajari di kampus. Oke. Iya Pak. Nah akhirnya Mas Rudi memutuskan untuk masuk Islam ini kan berarti kan sekarang menolak Trinitas. Iya. Nah bisa nggak ceritakan sedikit menolaknya di bagian mana gitu? Jadi saya pernah baca di tulisan Ellen G. White sendiri. Ellen G. White sendiri. Permulaan penciptaan. Pada mulanya. Maksudnya Yesus adalah permulaan ciptaan yang pertama gitu. Oke, ya. Saya pernah baca. Teman saya yang nunjukin. Jadi ya. Tapi kan nanti ada bilang ada Yohanes 8:58 sebelum Abraham ada aku ada gitu katanya. Iya karena mereka menganggap Yesus itu adalah malaikat Mikael. Yang sebenarnya kan malaikat. Dimuliakan gitu. Dimuliakan. Iya. Mungkin dia keluar dari Tuhan. Maksudnya diciptakan Tuhan. Tapi spesial. Atau mungkin ciptaan pertama. Oke. Dan dia dekat dengan Tuhan. Berarti sama dengan kalangan Unitarianisme ya? Mungkin itu Pak. Iya, Unitarianisme kan juga menganggap Yesus hanya ciptaan. Ada saatnya Yesus pernah tidak ada gitu katanya. Ya kan? Iya. Pernah tidak ada ya. Ya kan? Iya Pak. Oke. Berarti akhirnya Mas Rudi menolak Trinitasnya itu karena tadi Mas Rudi bilang bahwa Yesus ini spesial. Lahir dari seorang perawan, diberikan mujizat yang luar biasa. Tetapi, dan akan hadir pada akhir zaman. Dan akan hadir di akhir zaman. Orang Islam kita juga percaya. Justru itu saya belajar dari situ Pak. Oke. Iya. Jadi saya sudah baca sebagian. Dan saya lebih setuju dengan itu. Oke. Ya walaupun begitu, tidak semua kalangan di Islam mengikuti yang mengatakan bahwa Nabi Isa nanti akan datang lagi. Mereka mengatakan bahwa mematahkan salib, membunuh babi itu adalah upaya-upaya. Maaf ya kalau saya salah tadi. Maksudnya mengenai itu kalau ada perbedaannya. Enggak di dalam Islam sebagian besar Pak. Percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti akan datang lagi. Sebagian besar, tapi ada sebagian kecil yang menolak. Ya. Tetapi mau menolak mau menerima tidak ada di antara kita yang menyembah Yesus sebagai Tuhan.
Itu persamaannya. Benar, gitu, Pak. ya. Saya setuju. Nah, jadi sebenarnya kalau kita baca Bible sendiri kan Yesus sendiri juga dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Iya, Pak. Dia malah mengakunya nabi kan. Orang lain menyebut dia nabi, dia mengaku dirinya juga nabi. Iya. Cuman kan itu yang ditinggikan oleh kalangan Kristen pengikut Trinitarianisme, Iya. sehingga Yesus menjadi sosok